Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Grand Galaxy City Blessing. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat beribadah kembali pada minggu ini. Namun sebelum memulai ibadah, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk beribadah kembali. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami juga Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan Yesus, agar kami dapat sukacita yang baru Tuhan, pengharapan yang baru Tuhan Yesus di dalam-Mu Tuhan, dan kami dapat menjalani hari-hari kami di minggu ke depannya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk puji-pujian kami Tuhan, berkati puji-pujian kami Tuhan Yesus, agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan berkati Tuhan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus, agar firman-Mu Tuhan dapat merema di hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu, kami siap beribadah Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tetapkan tiap langkahku agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu, Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Mari kita memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Yeay. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar
that you give me strength. Nothing is impossible For you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kita nyanyikan lagi, I'm not gonna. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita mau sama-sama nyanyikan I believe in you God. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya. Nothing is impossible with God. Lord, you more than anything. You're more than gold,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. There is who you are. There is who you are. There is who you are. You are my God. We worship you. We worship you, God. You are. You're the one. We worship you. We worship you, God. We worship you. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, khususnya jemaat Grand Galaxy City Blessing. Kita bertemu kembali di hari yang indah ini. Ya, hari ini adalah hari yang indah karena Tuhan Yesus bersama dengan kita dan Dia akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan bukan kecelakaan, bukan masa depan yang buruk, madesu, bukan masa depan suram, tapi masa depan cerah. Haleluya. Saya percaya terutama Anda yang sedang berpikir akan menikah di tahun ini, tahun depan, masa depan yang curah, yang cerah yang Tuhan sedang siapkan bagi Anda. Haleluya, haleluya dan haleluya. Kita sudah menikmati pujian dan penyembahan. Anda saya percaya diberkati oleh pujian dan penyembahan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk membiarkan Roh Kudus menuntun kita. Sehingga apapun yang kita dengar, kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang Kau sediakan bagi kami.
Terima kasih untuk hari yang indah ini kami bisa bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh apapun juga peralatan-peralatan. Kami tahu Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami dimanapun kami berada hari ini. Dan biarlah firman-Mu kembali meneguhkan kami, menyegarkan kami. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu menerangi hati kami dan firman-Mu membawa kami kembali kepada kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Tuhan firman yang hidup itu, kami duduk diam mendengar apa yang Kau katakan Tuhan. Amin. Firman Allah hari ini saya akan mengambil dari pembacaannya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Dan kalau saya boleh memberi judul terhadap apa yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah lepas dari mental agamawi. Lepas dari pola pikir yang salah tentang Tuhan. Cerita ini dimulai ketika Daud menjadi raja. Dan beberapa tahun dia menjadi raja, dia melakukan sesuatu yang baik karena dia pernah punya perjanjian dengan Jonatan, anak daripada Saul dan bapa daripada Mephiboset. Demikian firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 5. Saya tidak akan membaca semua cerita ini, tapi saya berharap Anda membacanya di rumah. Tapi saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang menjadi poin atau cerita daripada apa yang ditulis di Alkitab ini. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Saudara ingat, Saul adalah raja pertama dan Saul punya hati yang jahat terhadap Daud. Beberapa kali ingin membunuh Daud karena iri hati. Saul meninggal bukan karena dibunuh oleh Daud, tapi dia bunuh diri karena dalam perang terjepit, kalah, dan dia tidak ingin dibunuh oleh orang kafir katanya, orang yang tidak bersunat katanya seperti itu, dan dia membunuh dirinya. Dan Jonatan anaknya juga mati bersama dengan dia dalam keadaan membela orang tuanya. Dan Daud sekarang memerintah menjadi raja dan dia berkata, masih adakah yang tinggal dari keluarga Saul? Saya beritahu Anda, orang yang mestinya tidak dihormati atau dibenci oleh Daud adalah Saul. Walaupun secara otoritas dia pernah menjadi raja, tapi dia otoritas yang kurang ajar. Otoritas yang iri hati kepada juniornya dan selalu ingin membunuh. Nah, saya beritahu kepada Anda bahwa betapapun buruknya otoritas yang kita miliki, baik orang tua, pemimpin, rohani, baik bos Anda, tetap mereka adalah otoritas dalam hidup Anda. Dan Anda perlu belajar untuk tunduk dan mentaati dengan cara yang benar. Daud berkata, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Oleh karena Jonatan. Kenapa? Karena Daud punya perjanjian dengan Jonatan. Dan sebelum Jonatan meninggal, sebelum Saul meninggal, Jonatan dengan Daud membangun hubungan keakraban sebagai sahabat dan mereka saling mencintai sebagai sahabat. Dan Jonatan berkata, Daud, saya tahu engkau nanti akan jadi raja dan saya tidak iri kepadamu karena saya tahu Tuhan tidak pernah mengangkat saya jadi raja, tapi engkau yang jadi raja. Anda lihat, ini hati yang luar biasa daripada Jonatan. Karena dia sebetulnya anak daripada Saul dan mestinya dia yang menjadi raja. Tapi dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan menjadi raja. Daud yang akan menjadi raja. Anda lihat di sini kadang-kadang hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Kita tahu mungkin mestinya kita jadi ini, kita harusnya seperti ini. Tapi ada kondisi-kondisi di mana Tuhan akhirnya membawa kita ke tempat yang mungkin kita tidak suka. Tapi saya beritahu, kalau Anda mengerti kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita. Apapun juga, Dia selalu merancangkan apa yang baik. Dan semua yang dari Tuhan itu baik. Pastikan
jodoh yang Anda terima itu dari Tuhan dan itu yang terbaik. Saya beritahu Anda. Tapi kalau itu datangnya dari mat comblang, belum tentu baik. Tapi kalau datangnya dari biro jodoh juga belum tentu baik. Walaupun kelihatannya dari luar baik, tapi yang terbaik saya tahu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, adapun keluarga Saul, ini keluarga yang memusuhi sebetulnya Daud, mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Haleluya. Saya katakan tadi, orang yang mestinya tidak layak mendapatkan kasih daripada Daud adalah Saul dengan keluarganya. Karena Saul begitu jahat sampai Daud harus lari karena selalu ingin dibunuh. Tapi Daud berkata, "Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Daud ingin memberikan kasih karunia, tapi Ziba mental budak berkata dia cacat. Mengapa? Karena Siba takut raja ingin membunuh dia. Mengapa? Karena pola pikir zaman dulu biasanya raja yang baru akan membunuh semua keturunan raja sebelumnya supaya tidak ada pemberontakan. Daud adalah raja baru, bukan lahir dari orang tua raja. Jadi biasanya kalau raja baru memerintah, raja yang lama dengan keturunannya, anak cucunya, sampai cicitnya siapapun, terutama yang laki-laki yang berpotensi ingin menjadi raja lagi akan mempengaruhi rakyat, pasti dipenggal, pasti dibunuh. Jadi Siba takut. Siba takut dan Siba berkata, "Ada sih, dia ingin ngomong jujur, dia takut terjadi apa-apa, dia tidak ngomong jujur, ini raja, dia juga bisa mati." Tapi dia ngomong begini, "Ada orang itu anaknya Jonatan, temanmu itu, sahabatmu yang baik itu, tapi dia bilang cacat kakinya." Anda lihat, selama mental Anda budak, maka pola pikir kita selalu ditujukan kepada kecacatan hidup kita. Kita selalu melihat kekurangan kita, aku kurang ini. Akibatnya juga kita akan menunjuk orang lain. Kamu kurang ini, padahal kita sendiri kurang ajar. Jadi orang yang mentalnya budak, gak keluar dari mental itu, selalu melihat kelemahan. Padahal Allah seringkali memakai yang lemah menjadi kuat. Justru Paulus bilang, waktu kita lemah kita kuat. Karena waktu kita lemah kita sadar tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Ayat yang keempat, raja bertanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amil di Lodebar." Rupanya anak ini disembunyikan karena takut Daud membunuh dia. Dia disembunyikan di Lodebar. Lodebar itu artinya tempat tanpa rumput, tempat yang gersang, tempat penuh dengan gurun, tempat yang tidak baik untuk ditinggali. Tapi dia harus bersembunyi di sana karena takut kepada Daud. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Sampai di sini pembacaan kita, saya ingin menjelaskan cerita ini. Daud sudah menjadi raja dan entah bagaimana beberapa tahun kemudian dia mengingat kebaikan Yonatan sahabatnya dan janjinya. Dia punya perjanjian bahwa kalau dia menjadi raja, dia akan berbuat baik kepada Yonatan dan keturunannya. Dan dia ingat itu, saudara. Dia ingat itu dan dia bertanya, masih adakah keluarga Saul yang masih hidup? Saudara, Allah membangun hubungan dengan manusia selalu melalui perjanjian. Perjanjian lama
itu berbicara Allah membangun hubungan dengan manusia, dan di antara Allah dan manusia, perjanjian itu di tengahnya ada yang namanya hukum. Itulah perjanjian lama, ada namanya hukum Taurat. Jadi kata perjanjian dalam bahasa Yunani disebut diakeke. Itu artinya berada di antara. Jadi perjanjian dibuat di tengah, di antara dua belah pihak. Nah, Allah membuat perjanjian dengan manusia dalam perjanjian lama, dia menaruh sesuatu di tengah. Apa yang di tengah itu? Dalam perjanjian lama dia menaruh hukum Taurat, supaya manusia orang Israel mentaatinya. Tapi hukum itu gagal dipenuhi oleh orang Israel. Dan Allah membuat perjanjian yang baru, itu yang kita kenal. Perjanjian yang baru yang dimateraikan lewat darah Yesus. Jadi sekarang di antara Allah dengan Anda, Allah tidak lagi menaruh hukum, tapi Allah menaruh Yesus di tengah-tengah. Yesuslah menjadi perantara antara Allah dengan Anda, dan Yesus yang telah menjadi pembela Anda, mengampuni dosa Anda dan saya. Dia mati bagi kita, dialah yang membawa kita kepada Bapa. Dialah perantara yang kekal, dan sampai hari ini dia tetap menjadi perantara bagi Anda untuk datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya kita membutuhkan Yesus. Yesuslah juru selamat kita yang membawa kita masuk ke hadirat Allah tanpa cacat dan celah. Kenapa? Karena dia sudah mengampuni kita sekali dan untuk selama-lamanya. Haleluya dan haleluya. Itu juga yang terjadi dengan Mephiboset. Mephiboset tidak tahu bahwa Daud punya perjanjian dengan ayahnya. Daud berjanji bahwa dia melindungi anak-anak daripada Yonatan. Tapi Mephiboset tidak tahu. Saudaraku, banyak orang Kristen tidak tahu bahwa Yesus punya perjanjian yang lebih baik dari perjanjian lama. Mereka berpikir mereka mendapat berkat karena kebaikan mereka. Mereka harus mentaati hukum Taurat, mentaati Tuhan sempurna, baru Tuhan berkati. Salah, saudaraku. Tuhan tidak menaruh hukum lagi di antara kita dengan Dia. Dia menaruh Yesus. Dia menaruh pribadi Yesus yang telah mati bagi kita di antara kita dengan Bapa. Dan sekarang kita diberkati karena Yesus. Kita disembuhkan karena Yesus, bukan karena perbuatan kita. Kita mendapat semua yang dijanjikan oleh Allah karena Yesus. Dan Yesuslah yang membuat perjanjian dengan Bapa. Dia membuat perjanjian dengan Bapa untuk dia mati di kayu salib. Dan lewat kematiannya di kayu salib kita diberkati oleh Dia. Lewat kematiannya, pengampunannya di kayu salib kita diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tapi banyak orang Kristen tidak tahu bahwa Bapa punya perjanjian dengan Yesus, dan perjanjian itu bersikap kekal. Di mana perjanjian itu dikatakan, aku tidak mengingat dosa-dosa kamu lagi. Aku mengampuni kesalahan masa lalumu. Dan aku bukan hanya mengampuni kamu, aku menyembuhkan kamu. Hari ini masih banyak orang Kristen yang berpikir dia layak sakit dan gak apa-apa gak disembuhkan untuk membayar dosanya di masa lalu. Saya beritahu kepada Anda tidak bisa membayar dosa Anda dengan apapun juga. Dengan nyawamu sekalipun, dosa Anda dan saya hanya bisa dibayar lewat darah anak domba Allah. Itu sebabnya Yesus datang menebus kita. Haleluya dan haleluya. Nah, Daud berkata bahwa aku akan memberkati engkau. Daud berkata kepada Mephiboset, jangan takut. Pada ayat yang ke-7 dari 2 Samuel pasal 9 ini, Daud berkata jangan takut. Ya, Mephiboset ketakutan. Dia pikir Daud akan membunuh dia. Dan dia salah berpikir tentang Daud. Dia berpikir mungkin dari cerita-cerita yang dia dengar. Dari orang tuanya, dari orang yang menjaga dia, melindungi dia atau merawat dia karena dia anak raja.
dia pasti punya inang pengasuh. Mungkin cerita-cerita yang dia dengar tentang Daud adalah orang yang jahat, yang membunuh opanya, membunuh papanya. Dia ingin mencari engkau, membunuh engkau. Hei, itu cerita dusta. Daud tidak seperti itu. Nah, banyak orang Kristen juga salah mengerti tentang Tuhan. Berita-berita tentang Tuhan disebarkan oleh dunia ini, bahwa Tuhan akan membunuh, Tuhan mengutuk, Tuhan membuat pesawat meledak di udara, Tuhan membunuh orang, Tuhan yang membiarkan pemerkosaan terjadi, Tuhan yang membuat anak cacat, Tuhan yang membuat engkau mengalami penderitaan. Saudara dengar baik, kalau itu benar seperti itu, maka Tuhan adalah pribadi yang paling tidak disukai oleh orang di seluruh dunia. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan dia Allah yang baik. Dia tidak punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Kalau terjadi hal itu karena dosa, karena manusia tidak mendengar firman-Nya, Allah tidak punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Bahkan Allah tidak menghukum lagi manusia oleh karena karya Yesus di kayu salib. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia harus membayar dosanya karena tidak ada pembayaran yang bisa diterima oleh Bapa selain pembayaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Daud berkata kepada Mephiboset, jangan takut, sebab aku pasti. Anda perhatikan kata pasti. Bukankah keselamatan Anda adalah sesuatu yang pasti? Ya. Akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Saya bisa ganti kalimat ini. Bapa sedang berkata kepada kita, aku pasti memberkati engkau karena Yesus telah mati bagimu. Aku pasti memberkati engkau, menyembuhkan engkau karena karya Yesus yang selesai di kayu salib. Ya, saya percaya bisa diganti dengan kata seperti itu. Karena Bapa memberkati kita oleh karena karya Yesus yang disalib itu. Dan dia berkata, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Haleluya, haleluya. Apa yang hilang dari Mephiboset dikembalikan. Apa yang menjadi milik Mephiboset tetap menjadi miliknya karena perjanjian bapaknya, ayah dari Mephiboset dengan Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus di kayu salib mengembalikan janji-janji Allah dalam hidup kita. Mengembalikan janji kesembuhan, mengembalikan janji berkat, janji damai sejahtera, janji pengampunan, janji pemulihan keluarga, janji apapun, semua janji. Ada orang yang berkata di dalam Alkitab ini kurang lebih ada 2000 janji. Dan semua janji ini dikembalikan kepada kita oleh karya Yesus di kayu salib. Dia mengembalikan, Bapa mengembalikan itu bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Yang saya ingin katakan hari ini adalah jangan lagi berpikir keliru tentang Tuhan. Dia bukan Bapa yang jahat, Dia bukan hakim yang sedang duduk dengan tongkat yang besar, dengan mungkin jenggot yang panjang, dengan jubah yang kebesarannya, dan Dia selalu melihat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan Dia akan mengutuk kita ketika kita bersalah. Jangan melihat Tuhan seperti itu. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Yesus menggambarkan Bapa yang bukan seperti itu. Dia berkata, engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Pernahkah engkau melihat Yesus mengutuk seseorang? Pastinya tidak. Dan Yesus berkata, itulah Bapa. Dia tidak pernah mengutuk seseorang. Pernahkah Anda melihat Yesus menggantikan orang yang sehat menjadi sakit, membawa penyakit kepada seseorang? Pernahkah Yesus melakukan hal-hal yang jahat kepada seseorang? Sama sekali tidak. Bahkan Dia dikutuk karena kita. Bahkan Dia ditolak karena kita. Bahkan Dia dibuang karena kita. Dia
disakiti karena kita. Itu yang Yesus lakukan. Dan Yesus berkata, engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Seperti itulah Bapa, aku mewakili karakter Bapa. Kalau aku mengasihi kamu, Bapa seperti itu juga mengasihi kamu. Kalau aku menyembuhkan kamu, Bapa juga seperti itu. Ingin engkau sembuh, ingin engkau sehat, dan engkau harus mendapatkan apa yang menjadi milikmu. Aku mengembalikan, kata Daud, apa yang telah hilang daripadamu. Lewat karya Yesus di kayu salib, Dia mengembalikan apa yang hilang dari hidup saudara. Dan bukan hanya itu, Daud berkata, mulai hari ini engkau akan makan sehidangan dengan aku. Haleluya. Bukankah janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita sampai selama-lamanya? Tidak peduli apapun yang Anda alami hari ini, percayalah, Dia sehidangan dengan Anda. Dia bersama dengan Anda. Dia tidak meninggalkan Anda. Anda bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, dan Anda aman di dalam perlindungannya. Saya percaya kebenaran ini akan memberkati Anda kalau Anda merenungkannya kembali. Jangan melihat Tuhan dengan pola pikir agama. Agama melihat Tuhan yang menghukum, agama melihat Tuhan yang memberkati dengan syarat, tapi Yesus memperkenalkan Tuhan yang berbeda. Dari cerita ini kita melihat gambaran Yesus ada di Alkitab ini sebagai gambaran Daud, saudaraku. Daud adalah gambaran Yesus walaupun tidak sempurna, yang memegang perjanjian itu, yang memegang perjanjiannya dengan Jonathan. Itulah Yesus yang membuat perjanjian dengan Bapa, dan akhirnya kita diberkati oleh karya Yesus tersebut. Hari ini saya ingin mata Anda tertuju kepada Tuhan. Hari ini saya ingin mata Anda tertuju kepada Yesus, melihat Yesus yang baik itu, dan mulai membuang pola pikir agama yang salah. Melihat Yesus seperti apa yang dicatat oleh Alkitab. Yesus yang menginginkan Anda sehat, Yesus yang menyembuhkan Anda bukan mengutuk Anda, Yesus yang mengasihi Anda, dan Yesus yang ingin Anda hidup dalam damai dan sukacita, Yesus yang ingin Anda berhasil dalam apa yang Anda kerjakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah itu sebagai kebenaran, biar Anda mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam hidup Anda, sehingga pola pikir agama yang salah itu akan keluar dari Anda, dan Anda melihat Yesus seperti apa yang Alkitab ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk apa yang Kau ajarkan kepada kami. Lewat kematian-Mu di kayu salib, ya Yesus, Engkau mengembalikan kami kembali kepada Bapa, dan kami sekarang sehidangan dengan Bapa. Sekarang kami dikembalikan lagi apa yang hilang, yang direbut dari iblis, diambil oleh iblis dari hidup kami. Rasa tenang direbut dan diganti dengan ketakutan. Tuhan, kami mengambil kembali di dalam Yesus apa yang telah dicuri oleh iblis. Kami membuang semua ketakutan terhadap virus, terhadap penularan, terhadap apapun yang bisa mendatangi kami. Kami berkata kami aman di dalam Tuhan. Kami berkata Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kami, dan kami sangat percaya Dia melakukan apa yang baik kepada kami. Tuhan, kami mempercayai bahwa Yesus cukup bagi kami, dan Yesus memenuhi apa yang kami perlukan hari ini. Kami mempercayai Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, merancangkan yang baik. Kami mempercayai janji-Mu, ya dan amin. Dan sekarang kami mengambil kembali apa yang hilang dari hidup kami. Selama ini mungkin kami hidup dalam ketakutan, kecemasan. Kami katakan damai sejahtera, keberanian datang sekarang dalam kami. Kami hidup dalam kekurangan, kemiskinan, bahkan mengalami hal-hal yang buruk. Kami mengambil kembali berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kami mengambilnya menjadi milik kami, sehingga diberkatilah apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami membuang kutuk dalam nama Yesus,
kami tidak terkutuk lagi, kami akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk janji-janji berkat-Mu. Terima kasih untuk karya Yesus yang mengubah segalanya. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala yang baik yang dikembalikan kepada kami. Kami menerimanya sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terimalah apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saudara, dan biar itu menjadi bagian, menjadi milik saudara yang tidak pernah diambil dari saudara. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati kita. Amin.